warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Oktaviani. Baik, pada video saya kali ini saya dan teman-teman akan membahas mengenai materi mengenai politik luar negeri. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Feby Oktaviani, Vivi Mardianti, Zara Revi Ramadhani, Tiara Rizky Agatha, dan Nelviana Sitanggang. Baik, materi yang pertama akan saya sampaikan yaitu mengenai apa itu politik luar negeri. Politik luar negeri merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara atau komunitas politik lainnya dalam hubungan dengan negara dan aktor bukan negara di dunia internasional. Politik luar negeri menjembatani batas wilayah dalam negeri dan lingkungan internasional. Politik luar negeri itu bisa berupa hubungan diplomatik, mengeluarkan doktrin, membuat aliansi, dan mencanangkan tujuan jangka panjang maupun jangka pendek. Politik luar negeri suatu negara pada dasarnya selalu mengarah pada pengertian politik bebas aktif. Yang dimaksud di sini menurut Hatta berarti politik bebas yang merujuk pada tindakan Indonesia yang tidak berada pada kedua blok, baik itu blok barat maupun blok timur dunia, dan memilih jalan sendiri untuk mengatasi persoalan internasional. Sementara arti aktif sendiri berarti upaya untuk bekerja lebih giat guna menjaga perdamaian dan meredakan ketegangan kedua blok. Politik bebas aktif menjadi usaha-usaha negara untuk mencapai kepentingan nasional. Politik luar negeri inilah yang menjadi salah satu instrumen untuk mencapai kepentingan nasional yang dilakukan di luar batas wilayah negaranya. Dapat dikatakan bahwa politik luar negeri suatu negara merupakan refleksi dari kondisi dalam negerinya, yang pada saat bersamaan juga dipengaruhi oleh perubahan-perubahan dinamis yang terjadi di lingkungan regional dan internasional. Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, pelaksanaan hubungan luar negeri Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI didasarkan pada asas kesamaan derajat, saling menghormati, saling menguntungkan, dan saling tidak mencampuri urusan dalam negerinya masing-masing seperti tersirat di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu tujuan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama ini telah melaksanakan hubungan dengan berbagai negara dan organisasi regional maupun internasional. Pelaksanaan kegiatan hubungan luar negeri tersebut dilakukan melalui forum bilateral maupun multilateral dan diabadikan pada kepentingan sosial berdasarkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nelviana Sitanggang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Pengertian politik bebas aktif yang dimaksud di sini menurut Hatta berarti politik bebas yang merujuk pada tindakan Indonesia yang tidak berada dalam kedua blok, baik blok barat maupun blok timur dunia, dan memilih jalan sendiri untuk mengatasi persoalan internasional dan merdekakan pertentangan yang dicita-citakan oleh PBB. Bebas aktif artinya adalah sikap atau langkah yang dilakukan untuk tidak memihak pihak manapun dan sekuat tenaga untuk mengutamakan perdamaian serta kemerdekaan dunia atas penjajahan. Ada beberapa contoh politik luar negeri Indonesia. Yang pertama yaitu pencetusan rencana penguatan hubungan dengan Israel oleh Abdurrahman Wahid. Yang kedua, pembentukan aliansi strategis Indonesia, Cina, India oleh Abdurrahman Wahid. Yang ketiga, Indonesia aktif dan ikut serta dalam mendirikan ASEAN. Yang keempat, Indonesia turut menyelesaikan perselisihan di wilayah Kamboja karena Perang Saudara Bosnia. Yang kelima, Indonesia sebagai salah satu pendiri Gerakan Non-Blok atau CBN pada 1961. Yang keenam, Indonesia sebagai salah satu penyelenggara Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Cukup sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih.
Sejak merdekanya, Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam politik internasional. Pola pemerintahan Indonesia sebelum reformasi terpengaruh oleh figur kuat seorang presiden Indonesia, baik Soekarno maupun Soeharto, sehingga membuat kebijakan politik luar negeri Indonesia sebelum masa reformasi pun terletak pada identitas Presiden Republik Indonesia. Berikut beberapa orientasi politik luar negeri Indonesia pemerintahan presiden. Yang pertama, Soekarno. Di masa pemerintahan Soekarno, Indonesia pada awalnya mengambil jarak dari kedua blok internasional yang terlibat dalam Perang Dingin. Namun orientasi kemudian bergeser pada menjadi lebih condong ke blok timur. Hal ini ditandai dengan munculnya slogan Nekolim yang mengarah pada kebijakan anti barat. Lebih lanjut lagi, upaya merapat ke blok timur itu terlihat pada upaya Soekarno membuat poros Jakarta-Peking atau Weinstein 2007 298-300. Selanjutnya dari Soeharto. Ketika Presiden Soeharto memimpin Indonesia, identitas politik luar negeri bebas aktif masih dipertahankan, akan tetapi aplikasinya mengalami perubahan dengan menggunakan slogan kembali pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Soeharto mengubah kebijakan politik luar negeri Indonesia menjadi bergeser ke blok barat, yang dari awalnya terlihat seolah cenderung ke dekat blok timur. Kecenderungan pada blok barat ini terlihat pada aktivitas Indonesia dalam mengejar bantuan luar negeri yang diberikan oleh negara-negara blok barat seperti pada Batabayvela 2016. Kemudian dari Abdurrahman Wahid, identitas politik luar negeri pasca reformasi mulai menunjukkan karakter yang lebih khas, diawali dari rezim Gus Dur. Pada masa Gus Dur menjabat menjadi presiden, kondisi negara Indonesia masih dalam pembenahan pasca revolusi. Pembenahan ini terjadi di hampir segala bidang, mulai dari sosial, ekonomi, pertahanan hingga politik. Beberapa gebrakan yang diambil Gus Dur yang dapat menjadi indikator pergeseran arah politik luar negeri Indonesia seperti dicetuskan rencana penguatan hubungan dengan Israel. Hal ini disampaikan oleh Gus Dur hanya beberapa saat setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Selain itu, gebrakan lain disampaikan Gus Dur ketika menyampaikan gagasan mengenai pembentukan aliansi strategi Indonesia-Cina-India. Gagasan ini disampaikan bersamaan dengan kunjungan ke beberapa negara di Asia. Pada masa Abdurrahman Wahid, identitas politik luar negeri Indonesia cenderung mengarah pada prinsip rasionalitas. Dengan meletakkan presiden sebagai aktor dominan, presiden melakukan hubungan luar negeri berdasarkan kepentingan tanpa memandang blok dan latar belakang yang diajak kerjasama dari segi manapun, kecuali dari nilai yang menguntungkan. Perkenalkan, nama saya Vivi Mardianti. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi yang berjudul Landasan Hukum Politik Luar Negeri Indonesia. Yang pertama, landasan ideal. Landasan ideal politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila, terutama sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua tersebut menunjukkan pandangan bangsa Indonesia yang menolak penindasan manusia atas manusia atau pengisapan oleh bangsa lain. Atas dasar sila kedua Pancasila tersebut, Indonesia secara aktif menentang segala bentuk penjajahan. Lalu yang kedua, landasan konstitusional. Landasan konstitusional pelaksanaan politik luar negeri Indonesia ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Yang pertama, terdapat di pembukaan UUD 1945 alinea pertama dan keempat. Pembukaan UUD 1945 alinea 1 berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa
Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat berbunyi, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu yang ketiga, landasan operasional. Landasan operasional atau landasan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia terdiri dari atas beberapa peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945. Antara lain yang pertama, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Lalu yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang rencana kerja pemerintah. Yang keempat, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang rencana pembangunan langkah jangka menengah nasional tahun 2010 sampai 2014. Lalu yang kelima, terdapat di Tab MPR Nomor 11 MPR tahun 1966. Baiklah, selanjutnya pembaca materi akan dibacakan oleh teman saya. Adapun faktor-faktor yang menentukan perumusan politik luar negeri yang mencakup, yang pertama adalah letak geografis Indonesia. Indonesia memiliki letak geografis yang strategis, yaitu di posisi silang antara negara-negara di dunia. Hal ini dapat membawa pengaruh terhadap segala aspek kehidupan bangsa Indonesia. Yang kedua ada sejarah perjuangan. Selama kurang lebih 350 tahun, Indonesia dijajah oleh bangsa lain seperti Jepang dan negara lainnya, dan terus berkembang agar tidak kembali dijajah dalam bentuk apapun. Dan yang ketiga ada penduduk. Jumlah penduduk di Indonesia ini sangat banyak sehingga dapat menjadi modal atau kekuatan bagi pembangunan bangsa apabila dipimpin dan dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia. Sebaliknya, apabila jumlah penduduk Indonesia yang banyak tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik, akan mengundang kelemahan-kelemahan dalam hubungan dengan politik luar negeri. Yang keempat ada kekayaan alam. Seperti yang kita tahu, kekayaan alam di Indonesia ini sangat banyak dan melimpah. Tanah air Indonesia adalah negara yang subur dan kaya akan sumber daya alam. Apabila bangsa Indonesia tersebut dapat memanfaatkan kekayaan tersebut secara efektif dan optimal, bangsa Indonesia dapat memainkan peran yang besar dalam menanggulangi krisis perang dunia atau krisis pangan dunia. Yang selanjutnya ada militer. Apabila militer Indonesia ini kuat, akan dapat menangkal ancaman yang datang seperti perang atau hal yang lainnya, baik dalam maupun dari luar negeri. Situasi internasional, berbagai pertikaian antara negara dan perkembangan teknologi dapat memicu timbulnya konflik yang bersifat internasional. Selanjutnya ada diplomasi. Para diplomat harus dapat menjalankan tugas secara efektif sesuai dengan tugas dan kewajiban dan fungsional mereka masing-masing. Selanjutnya ada pemerintah yang bersih. Maksudnya pemerintah yang bersih ini apa? Untuk mendapatkan kepercayaan dan penghargaan baik dari masyarakat maupun negara lain, sangat diperlukan pemerintah yang bersih dan berwibawa serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya ada kepentingan nasional. Kepentingan nasional lebih berorientasi pada perkembangan atau pembangunan di segala bidang. Oleh karena itu, pelaksanaan politik di luar negeri Indonesia harus mengabdi kepada kepentingan nasional yang selaras dengan kiprah perjuangan bangsa. Mungkin itu saja. Terima kasih.